Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan para sesepuh bin sepuh, ada Bapak Ustadz Dr. Fajar, ada Bapak Haji Abidin beserta seluruh jajaran, dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami muliakan, dan kepada seluruh jamaah yang hadir, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mbak-mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mohon maaf tiba-tiba mak berduduk ya, pagi hari ini saya muncul bukan jadwalnya. Semoga tidak bosan. Bosan bukan Bu? Oh bosan ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Kalau bosan pokoknya prinsipnya ungdur makola wala tangdur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa orangnya, begitu. Jadi tutup mata. Ketika apa yang disampaikan itu bagus, silakan diambil. Tapi apabila sesuatu itu tidak bagus, ya silakan ditinggalkan. Tapi semoga tidak bosan. Tapi alhamdulillah pagi hari ini Pak Dr. Fajar yang kemarin disampaikan beliau masih kecapean kudur umroh, tetapi pagi hari ini juga menyempatkan hadir, sudah hadir di tengah-tengah kita. Tetapi tadi mengharapkan saya tetap untuk mengganti, ya bismillah. Mohon izin Pak Ustadz Dr. Fajar, pagi hari ini saya sedikit menyampaikan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Abidin ya memang namanya mendadak. Jadi tadi malam posisi saya tidak di rumah, baru di luar. Kemudian dibel sama Mas Hida. Mas Hida itu ketua pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Temanggung, yang diminta oleh Bapak Haji Abidin untuk ngisi di tempat ini. Karena kebetulan teman-teman belum ada yang siap, kemudian saya beranikan diri, saya bersedia untuk hadir meskipun belum ada persiapan. Karena tadi malam sampai rumah jam 10, kemudian hanya sedikit buka-buka buku. Ya semoga nanti sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tapi ketika orang itu tidak persiapan, biasanya ngalor ngidul ngetan ngulon, ya itu karena tidak persiapan. Seperti kalau jenengan mungkin mau piknik, mau jalan-jalan, tidak persiapan, kira-kira yang dilakukan di tengah perjalanan atau di tempat itu berbeda dengan ketika persiapan. Mau piknik bulan depan, wah sudah siap-siap 1 bulan sebelumnya, seminggu sebelumnya sudah siap-siap, beberapa hari sudah siap-siap, sudah ditulis, sudah dilis, sudah dilingkari di kalender, di tanggalan. Oh besok mau bawa duit sekian, masih kurang sahu sekian, mau bawa misalnya menginap, mau bawa ganti baju sekian, sampai yang kecil mau bawa antimo kresek itu karena mungkin sering mabuk. Begitu ketika persiapan, berbeda dengan ketika tidak siap. Seperti juga mungkin kondangan atau layat. Kondangan mungkin sudah siap, sehari ada kondangan, ada layat, ada 2 amplop ya Bu ya. Yang satunya untuk kondangan isinya agak gede, 100 mungkin. Ya betul, 100 mungkin ya. Yang satu layat isinya 10.000. Ini kebalik sebenarnya ya. Sebenarnya itu orang kondangan itu mereka bersyukur. Sebenarnya kita tidak memberikan pun mereka sudah bersyukur. Tapi kadang-kadang kita kebalik, kondangan amplopnya gede, bahasan layat amplopnya
cilik. Nah itu kalau sudah disiapkan tidak masalah, tetapi ketika mendadak, nah ini menjadi persoalan. Di tengah jalan tiba-tiba temannya mengajak, "Bu, yuk langsung kita takziah mendadak." Wah, bingung, geragap-geragap golek amplop, geragap-geragap golek duit. Akhirnya dipisah, siji gede, siji cilik. Nah, kuatirnya nanti keliru memasukkan di kondangan malah ngelebok ke amplop sing cilik, di takziah memasukkan amplop yang besar. Alhamdulillah sebenarnya, tetapi mungkin karena dia merasa kok kayaknya itu bukan itu tempatnya, mungkin dia merasa salah dan seterusnya. Begitulah. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini sedikit dan apa yang nanti bisa kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yang terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia kita senantiasa diberikan kemudahan, diringankan langkah kaki kita untuk menuju ke majelis ilmu. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang itu berada di majelis ilmu, itu ibaratnya seperti taman surga. Ya. Taman itu indah napa mboten, Bu? Indah. Ketika orang sedang duduk-duduk di taman, pasti dia sedang bahagia, sedang menikmati suasana indah. Ada tumbuh-tumbuhan, ada tanam-tanaman, ada hijau-hijauan. Dia bahagia. Berbeda dengan orang yang galau, yang gundah gulana, mungkin duduknya nggak akan di taman. Di mana kira-kira? Di pinggir kali, di atas jembatan, di atas gedung bertingkat. Nek kira-kira wis bosen tinggal loncat, ya kan? Maka taman surga ini adalah sesuatu tempat yang indah. Ketika kelak di akhirat kita akan masuk ke surga, ini adalah tamannya, ya. Kalau tamannya itu indah, pasti dalamnya lebih indah lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idza marartum biriyadil jinan farta'u." Kemudian sahabat mengatakan, "Wa ma riyadul jinan?" Apakah itu taman surga? Maka kemudian Rasul mengatakan, "Wa majalisul ilmi," yaitu majlis-majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ini adalah bagian dari riyadul jinan ataupun taman-taman surga. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan, la yaqudu qaumin yadhkurunallah illa haffathumul malaikah. Ketika sebuah komunitas, sebuah kaum berkumpul, duduk-duduk, kemudian mereka itu zikir, ingat kepada Allah, belajar mendalami agama Islam, maka ada beberapa kelebihan, ada beberapa fadilah yang akan Allah turunkan. Yang pertama adalah haffathumul malaikah, akan dikelilingi malaikat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat dengan mata kita terlihat, seandainya terlihat di sekeliling kita ini banyak malaikat. Kalau semua orang lihat di sekeliling kita, di sekeliling orang-orang yang zikir kepada Allah ada malaikat, pasti orang-orang itu akan kepincut, kepingin segera masuk ke majelis ilmu agar dinaungi oleh malaikat. Namun sayangnya tidak terlihat. Nah, maka inilah tuntutan keimanan seseorang seperti itu. Jadi kalau kita tahu zaman dahulu Rasul Nabi itu diberikan mukjizat. Rata-rata nabi-nabi yang awal itu mukjizatnya itu terlihat, nampak, nyata. Seperti Nabi Musa bisa membelah lautan, kemudian bisa mengubah tongkat menjadi ular.
Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kalau ada orang seperti itu, pasti dia akan takjub, pasti dia akan percaya, karena bisa langsung menunjukkan real. Saya bisa mengobati orang sakit, saya bisa menghidupkan orang mati. Berarti benar ini adalah orang yang sakti gitu kira-kira. Tetapi ketika pada Rasulullah Muhammad SAW tidak lagi mukjizatnya seperti itu. Rasulullah mukjizatnya adalah Al-Quran. Kalau seandainya diinginkan atau diberi oleh Allah, saking gampangnya. Misalnya zaman Rasul ada orang yang pengen ini, kemudian Rasul berdoa langsung kemudian muncul apa yang diinginkan. Ada orang yang sakit disembuhkan, ada orang yang mati kemudian dihidupkan. Minta sesuatu dikabulkan, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata mukjizat yang diterima oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan itu. Dan itulah yang menuntut keimanan kita. Seberapa besar keimanan kita? Kalau semua ditampakkan secara fisik, pastilah banyak orang-orang itu yang akan percaya. Seperti contoh lain mungkin sholat kita, antara seseorang yang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendirian, itu mulia yang mana, Bu? Sholat yang berjamaah. Sholatu jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajat. Bahwa kelebihan seseorang yang sholat berjamaah dengan orang yang sendirian itu 27 derajat, 27 kali lipat. Jadi seandainya kita sholat sendirian, Allahu Akbar, kemudian salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kalau nampak itu akan langsung dicatat 1. Kalau dirupiahkan 100. Kalau ditingkatkan lagi 1 juta. Kemudian sholat lagi sendirian, nanti akan bertambah 2 juta, 3 juta, sampai seterusnya. Tetapi ketika orang itu berjamaah, kemudian dia salam, yang tercatat itu tidak 1 tetapi 27. Jadi kalau tadi orang hanya dikasih uang 100, kemudian yang jamaah dikasih uang berapa? Minta Bu? 2.700.000 ya. Kalau sholat sendirian 1 juta, berjamaah berarti 27 juta. Kalau orang sholat sendirian 1 miliar, berjamaah 27 miliar. Kalau semuanya nampak mak betunduk, pasti dijamin orang itu akan sregep sholat jamaah. Allahu Akbar, salam, glodak. Wah, 27 juta, 27 miliar, dan seterusnya. Tetapi ternyata bukan itu. Karena yang dituntut adalah keimanan kita. Itu akan selalu dicatat dan tidak akan luput dari pencatatan malaikat. Tetapi kemudian tinggal bagaimana seseorang itu, apakah dia yakin dan apakah dia mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Majelis ilmu, majelis zikir ini akan diliputi oleh rahmat, akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak di dalam majelis zikir, majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, wa nazzalat alaihimus sakinah, akan diturunkan sakinah kepada orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Jadi berbahagia orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, karena akan diberikan ketenangan hati dibandingkan dengan orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu. Sidik-sidik frustasi, sidik-sidik bosan dan seterusnya. Dan ternyata semakin lama, semakin hari, penghuni RSJ itu semakin hari tidak semakin sedikit, Bu, tapi semakin bertambah, semakin meningkat. Berarti kan
orang yang frustasi, orang yang hatinya kacau, hatinya tidak tenang itu semakin hari semakin banyak. Apalagi sekarang itu, naudzubillah, anak-anak kecil SMP, SMA, apa namanya, ada istilah kelitih gitu ya. Yang dulu itu di Jogja, sekarang sudah di Magelang, di Temanggung ada. Anak kecil SMP malam-malam bawa celurit, bukan untuk ngarit, tetapi untuk baca orang. Ya Allah, sudah sampai Temanggung, Bu. Maka hati-hati kalau malam, jangan apa namanya, melintas di tempat-tempat yang sepi. Pokoknya kita harus berhati-hati. Setelah diciduk, dibawa ke kantor polisi, ya toh. Biasanya kalau udah di kantor polisi disuruh lepas baju beligung. Orang negel ke, awak ilong lit, balung tok, ya toh. Anak-anak SMP kan baru seperti itu, baru tumbuh tingginya saja badannya, tetapi nggak punya kulit. Baru apa namanya? Punyanya cuma kulit tok, longlet. Kok bisa anak-anak seperti itu berbuat jahat? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah. Dan orang-orang yang selalu belajar, orang yang senantiasa duduk di majelis zikir ini akan disebut di sisi Allah, akan diingat-ingat di sisi Allah. Jadi ini kebahagiaan buat kita, karena senantiasa nama-nama kita itu akan disebut di sisi Allah. Jadi ketika anak itu wisuda, kemudian dipanggil si A, si B, si C, pasti orang tua itu akan niteni, akan menunggu anaknya disebut. Abdullah bin Sinten Imron, wah, pasti bangga sekali anaknya disebut, apalagi punya prestasi, didokumentasi, difoto, di video, disimpan, dibuat status dan lain sebagainya. Itulah ibarat orang yang senang. Ketika kita dipanggil di sisi Allah, mendah senenge koyo ngopo. Padahal mungkin ketika di dalam suatu perkumpulan kita dipanggil mendapatkan penghargaan, dipanggil oleh seorang bupati, oleh seorang gubernur, presiden, itu bahagia seperti itu. Apalagi kita akan dipanggil, akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, maka dengan kita menuntut ilmu itu, diantaranya kita akan tahu sesuatu itu dengan benar, tidak hanya mengira-ira, tidak hanya tahu dari teman, dan tentunya akan tahu arti atau maksud dari sebuah ayat ataupun hadis. Seperti contoh, pernah dengar ada satu hadis yang mengatakan bahwa sunnah bagi seorang muslim itu makan menggunakan 3 jari. Pernah dengar gitu? Makan pakai 3 jari katanya. Sakit betul? Betul sakit gitu? Sakit ingatan gitu? Ya, sekilas mungkin, oh mosok iyo makan dengan 3 jari. Nasi mungkin sajam mungkin ya, selesai ya. Yang kita makan bakso, mie ayam mending supit. Kalau kita makan sop, tangannya melonyot. Ya toh? Kalau memahami hanya sepintas. Tapi ternyata kandungan dalam sebuah hadis itu bahwa ketika kita makan, kita tidak boleh serakah. Kalau asbabul wurud, sebab-sebab turun hadis itu, ketika itu zaman Rasul, sahabat duduk-duduk, kemudian dihidangkan kurma, maka Rasul mencontohkan makan kurma itu dengan 3 jari, seperti ini. Bismillah, ambil 1, makan selesai, ambil lagi 1, dan seterusnya. Ini menunjukkan tidak tamak, tetapi kalau 5 jari, kira-kira tamak, ya kan? Nah, itu inti dari hadis itu sebenarnya di situ. Nah, itu salah satu fungsi dari
kita belajar biar tahu. Kemudian yang kedua adalah biar tidak taklid buta. Taklid buta itu pokoknya niru sapa? Niru bapakne, niru mbahne, niru Pak Yai. Ya masih mending niru Pak Yai, berarti yang desa salah Pak Yai ini. Tetapi bagaimanapun juga kita ada kewajiban untuk bisa mengetahuinya. Karena orang yang taklid ini bisa benar bisa salah. Seperti hikayat, sebuah cerita orang yang membawa bagor. Tahu bagor, Bu? Karung. Kalau orang desa apa ya? Kandi, goni. Nah, itu satu bagor itu penuh, yang satu isinya garam, ya, yang satu isinya kapas. Maka kemudian ketika dua orang itu disuruh untuk membawa, pasti yang lebih berat adalah yang isinya garam, meskipun sama-sama satu karung. Tetapi kemudian setelah perjalanan waktu, perjalanan yang jauh, kemudian masuk ke dalam air. Yang pertama orang masuk ke dalam air yang bawa garam tadi, ternyata setelah dia keluar dari air, karena airnya cukup dalam, dia merasa ringan. Setelahnya bisa jalan dengan senang, bahkan sambil berlari. Nah maka kemudian orang yang satunya berpikir, oh berarti aku arek niru, saiki wis enteng, engko mesti enteng, tak melayu sing banter. Ternyata setelah dia masuk ke dalam air, malah justru abot, ya toh? Nah inilah ketika taklid, ketika hanya meniru dan tidak tahu alasannya, ini sangat berbahaya sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian berikutnya adalah tentunya dengan kita menuntut ilmu itu ada yang namanya sanad. Sanad itu ketersambungan. Jadi gampangannya ibaratnya begini. Ketika kita belajar kepada seseorang itu mempunyai guru ini, mempunyai guru ini dan seterusnya. Kalau sanadnya itu benar, maka akan tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, saya menceritakan diri saya sendiri. Misalnya saya belajar dari Simbah Kiai Haji Sugianto. Simbah Kiai Haji Sugianto belajar dari Kiai Haji Imam Zargasi. Kiai Haji Imam Zargasi belajar kepada gurunya dan seterusnya. Itu terakhir tersambung pada Rasul. Meskipun ini panjang sekali, lintas zaman, lintas waktu, tetapi ilmu yang kita ketahui itu meskipun kecil tetapi tersambung, itu akan nyala, akan urip. Ibaratnya lampu 5 watt kabel cuilik dawa, ya toh, dari alun-alun sampai ke SMP ini mungkin cilik dawa, tetapi nggak ada yang putus. Dicopke ya nyala, meskipun kecil, manfaatnya mungkin ya menerangi hanya sekitarnya, tetapi nyala itu. Berbeda dengan ketika kita mempunyai lampu yang besar, kabelnya besar, cop-copannya gede, wate gede, tetapi ada yang putus, maka dia tidak akan nyala. Nah ibaratnya ilmu itu seperti itu. Dan kemudian di antara manfaat dari kita menuntut ilmu ini adalah kita sebagai seorang mukmin ini menjaga bumi ini agar tidak cepat terjadinya kiamat. Di dalam hadis dikatakan la taqumus saah ala ahadin yaqulu Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat ketika masih ada seseorang yang dia itu senantiasa menyebut asma Allah. Jadi kalau diibaratkan bahwa dunia kita ini seperti kendaraan ibu-ibu, seperti truk yang melaju. Semakin lama truk itu akan naik, akan menanjak.
naik terus. Semakin lama bukan justru semakin ringan, tetapi semakin berat. Seandainya bebannya saja tidak ditambah, tetap semakin berat kalau naik itu. Semakin berganti tahun, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 naik terus. Apalagi dengan kondisi zaman yang seperti ini, bebannya semakin banyak. Ibarat truk tadi dikasih muatan yang semakin banyak, jalannya naik terus. Kalau remnya tidak kuat, bisa akan menjadi rem blong dan akan hancurlah truk tersebut. Contoh kemarin beberapa bulan yang lalu di Semarang, di dekat jalan tol Bawen itu ada truk besar, kemudian remnya blong, kehilangan kendali. Apa yang ada di depannya, motor ketabrak, mobil ketabrak, mobilnya guling-guling, orangnya meninggal. Ada kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 itu yang meninggal. Nah ibaratnya seperti itu. Jadi ketika orang itu masih mau zikir, mau belajar, masih menyebut nama Allah, itu sebagai rem dari kehancuran dunia ini. Karena semakin lama dunia ini, semakin lama adalah semakin parah, semakin banyak orang yang berbuat maksiat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pagi hari ini sedikit secukupnya, nanti saya akan sedikit menyampaikan yang berkaitan dengan arkanul iman. Arkan itu adalah rukun-rukun, jamak dari ruknun. Arkanul iman, rukun iman. Sedikit nanti saya ambil dari sebuah kitab, yaitu sebuah catatan pelajaran penting secara umum untuk umat. Ini adalah karangan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kita beragama ini kita mempunyai yang namanya rukun iman. Ada berapa Bu rukun iman Bu? 5 Bu? Oh 6. Yang pertama apa Bu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini dikatakan ta'riful iman kama arafahu ahlus sunnah wal jamaah qaulun bil lisan wal i'tiqad bil jinan wa amalun bil jawarih wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqus bil isyan. Bahwa takrif pengertian dari iman itu sebagaimana diketahui oleh ahlus sunnah wal jamaah, yaitu berucap kita dengan lisan kita iman kepada Allah, amantu billah, kita beriman kepada Allah. Kemudian i'tiqad bil jinan, kita dengan sadar percaya betul akan adanya surga. Wa amalun bil jawarih wal arkan, yaitu kemudian kita mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh dan sendi-sendinya. Dan di mana iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian wal adilatu ala hadhil arkan fi kitab was sunnah, bahwa dalil-dalil atas rukun ini, rukun iman ini, diantaranya yaitu dalam surah Al-Baqarah dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wat kitabi wan nabiyyin. Bukan sebuah kebaikan ketika engkau menghadapkan wajah ke barat, ke timur, tetapi yang namanya kebaikan adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab-kitab dan nabi-nabi. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Rasul katakan bahwa iman itu yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab, yang keempat kepada Rasul, yang kelima yaumul akhir, kemudian yang terakhir adalah iman kepada takdir, baik itu yang baik dan buruk. Wahadil arkan yal usulul akidah al-islamiyah wa hiya aqidatul firqah an-najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa ini adalah merupakan bagian dari akidah Islam atau akidah yang selamat, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah yang berupa ada beberapa hal. Yang pertama adalah iman biwujudillah, iman dengan wujudnya Allah. Allah itu ada di atas ars, ada di atas ars. Tetapi kita tidak boleh memikirkan seperti apa bentuk Allah, tidak boleh. Tetapi kita hanya wajib untuk mengimani. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah engkau terhadap ciptaan-ciptaan Allah, tapi jangan engkau memikirkan zat Allah. Maka ketika orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, ini adalah kurang tepat. Kalau Allah ada di mana-mana berarti di tempat-tempat yang jelek ada Allah dong. Nah, berarti pirang-pirang Allah. Ono ning pasar, ono ning toilet, ono ning kamar mandi. Nah, yang benar adalah Allah senantiasa melihat, mengawasi dimanapun ketika berada. Tetapi kedudukan Allah adalah tetap di atas ars. Kemudian yang berikutnya adalah al-iman bi malaikah. Yang kedua adalah iman kepada malaikah. Wal malaikatu alimul ghaibi khalaqahumullah minan nur. Malaikat itu mengetahui hal-hal yang gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kalau manusia diciptakan dari apa Bu? Dari tanah. Kalau setan, jin diciptakan dari api. Tetapi besok jin itu akan dimasukkan ke dalam api. Api makan api, kira-kira sakit boten Bu? Napa pala tadi positif? Api dimakan api, kira-kira sakit boten? Nek mau coba praktek, kita ambil bata, ya, kemudian kaki kita dikasih bata, dijatuhin bata, nggak usah banyak-banyak, satu saja. Kira-kira jempol kita benjut. Apalagi kalau batanya banyak. Sama saja, meskipun setan dibuat dari api, besok dimasukkan ke dalam neraka, tetap mereka akan merasa kesakitan. Balik lagi kepada malaikat, wahum min ibadillah. Malaikat itu dari hamba Allah. La ya'sunallah ma'amaruhum, tidak pernah berbuat maksiat. Ma'amaruhum, apa yang Allah perintahkan padanya, dan tidak akan atau tidak bisa menghitungnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun beberapa yang diajarkan kepada kita yang wajib ataupun yang secara umum diberitahukan kepada kita bahwa malaikat itu ada 10. Nah, kemudian dari sifat malaikat ini dikatakan dalam sebuah hadis, ada yang namanya malaikat penjaga ars. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat penyangga ars. Dibayangkan kedua kakinya itu menginjak bumi paling bawah.
Kemudian ars berada di atas tanduknya. Berarti tanduknya itu di atas, mendekati ars. Antara daun telinga malaikat itu dengan bahunya, dengan pundaknya, ibaratnya sejauh 700 tahun terbangnya burung. Wah, seperti apa jarak telinga dengan pundak? Padahal antara telinga dengan pundak ini sangat dekat sekali. Nah, ini gambaran malaikat itu mempunyai kekuasaan yang begitu dahsyat, yang mana sebagai hamba Allah yang sangat spesial, diciptakan dari cahaya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengimani atas nama-nama yang mana kita mengetahui ataupun yang mana kita tidak mengetahuinya, karena saking banyaknya malaikat. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengimani sifat-sifat malaikat. Kemudian yang berikutnya juga kita mengimani bagaimana malaikat itu juga beribadah dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah iman terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasul, baik itu Rasulullah Muhammad SAW maupun Rasul sebelumnya. Al-imanu bil kutub wa hiya al-kutub al-munazzalah allati anzalaha ala rusulihi hidayatan li khalqi wa rahmatan lahum. Bahwa iman dengan kitab ini adalah iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebagai hidayah untuk makhluk dan sebagai rahmat untuk makhluk-makhluknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja nggih, karena waktu nanti barangkali suatu saat bisa kita ulas lagi. Dan di antara iman kepada Rasul itu, di antaranya adalah yang termasuk ataupun disebut Rasul di sini adalah ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Karena yang lainnya ada yang disebut Nabi tetapi tidak disebut Rasul. Kalau Nabi itu diberikan wahyu untuk melaksanakan perintah Allah untuk dirinya, sedangkan Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan atau menyebarkan kepada umatnya. Maka Rasulullah SAW ini sebagai afdalul ummah, sebagai orang yang sangat mulia, Rasul ini mempunyai keistimewaan hatinya bersih dari dosa. Jadi dikatakan dalam sebuah riwayat itu Rasul itu sampai dibersihkan sampai 3 kali. Jadi ketika umur 2 tahun, dadanya itu dibelah, kemudian hatinya diambil, di dalam hatinya itu dibersihkan oleh malaikat, kemudian dikeluarkan. Di situ ada yang disebut hadus syaiton, bagian dari syaiton. Maka ketika hadus syaiton, bagian dari setan yang ada di hati Nabi Muhammad SAW diambil, dikeluarkan, maka sudah tidak ada bagian setan di dalam tubuh beliau. Kemudian yang kedua adalah sebelum beliau diangkat kenabian. Dan yang ketiga adalah ketika beliau perjalanan ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau datangnya hari kiamat. Ketika kita di dalam hari kiamat itu, kita
akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Jadi ketika kita itu amalnya itu kurang baik-baik sedikit, maka di situ ada syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu berlaku bagi seseorang yang mempercepat untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, syafaat itu berlaku yang harusnya masuk ke neraka kemudian tidak jadi masuk. Kemudian syafaat itu juga bisa didapatkan berlaku bagi orang yang sudah masuk neraka kemudian dia bisa keluar. Atau syafaat itu juga bisa berlaku ketika seseorang itu seharusnya masuk surga tetapi grade-nya, tingkatnya rendah, bisa naik grade. Kayak di rumah sakit itu ada grade atas, ada VIP, ada atasnya lagi mungkin yang paling tinggi di rumah sakit kayak hotel misalnya ya. Nah, di surga itu ada grade-grade-nya, ada tingkatannya. Dengan syafaat itu seseorang juga bisa naik grade tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada salah satu hal yang ini sangat penting sekali dan senantiasa kita renungkan, karena sekarang ini kan sudah, kata orang, sudah zaman akhir. Zamane wis tuwa. Ya wis tuwa timbangane 2 tahun 3 tahun yang lalu. Artinya ya kiamat sudah semakin dekat daripada tahun-tahun kemarin. Di antara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yusiku alla taquma as-sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa tadharul fitan wa yuksarul kadhib wa yataqarrabuz zaman wa tataqarrabul aswaq, bahwa hari kiamat itu akan datang ketika satu, hilangnya ilmu. Ketika alim ulama meninggal, maka seseorang atau kita itu memang tetap harus belajar. Tadi kembali kepada tadi, untuk ngerem datangnya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah watat harul fitan. Fitnah itu di mana-mana. Sekarang itu banyak sekali fitnah. Kalau dulu fitnah itu hanya lewat orang ngomongin tetangga, ngomongin kancane, ya toh. Sekarang ngomong itu tidak hanya lewat mulut, bisa lewat WA, bisa lewat HP. Nah, kemudian berikutnya, dan banyaknya orang-orang yang dusta, kadzib. Nah, begitu juga orang yang dusta sekarang ini tidak hanya lewat omongan, lewat medsos itu banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang menyebarkan sesuatu yang tidak sesuai. Artinya ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak sesuai, itu namanya sebuah kebohongan. Bahkan banyak sekali orang untuk meningkatkan kalau orang mau nyunsawu, mau nyalak itu pencitraan ya. Itu kadang-kadang tidak sesuai dengan aslinya. Itu bisa jadi menjadi salah satu bagian dari namanya sebuah kedustaan apabila tidak sesuai dengan aslinya. Ini waspada kita. Kemudian wa yataqarrabuz zaman, waktu itu semakin dekat. Koyo-koyo waktu cepet banget ya. Koyo-koyo kayak tahun wingi kok wis tahun saiki. Koyo-koyo wingi aku isih cilik, saiki kok wis duwe bocah cilik. Kok wis duwe putu cilik dan seterusnya. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, sejam seperti sekilatan. Dikatakan sebuah hadis seperti daun kurma yang disulet, dinyalakan korek api kemudian langsung hilang, seperti klaras yang dinyalakan api kemudian hilang, cepat banget. Kemudian wa tataqarrabul aswaq, dan pasar sudah semakin dekat. Betul Bu? Pasar itu sekarang sudah dekat sekali. Kalau dulu mungkin zaman ibu-ibu, mungkin zaman orang tua saya, simbah saya,
berjalan mau ke pasar, mau beli sesuatu itu rela dengan jalan kaki, menikmati. Mau ke pasar mungkin perjalanan sama apa yang dibeli di pasar itu mungkin lama perjalanannya. Tetapi dengan kemajuan Yaman, banyak kendaraan, motor, mobil ke pasar langsung was, cepat sekali. Sekarang pasar itu sangat dekat sekali, ada di genggaman kita. Mau beli apapun sudah ada di sini, tinggal klik. Nah, maka ini adalah kewaspadaan bagi kita. Ketika hilangnya ilmu, sudah banyaknya fitnah, sudah banyaknya kebohongan-kebohongan, sudah dekatnya zaman, sudah dekatnya pasar, maka ini adalah bagian dari dekatnya hari kiamat. Oleh karena itu, mari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita taqarrub kepada Allah. Salah satu yang bisa kita rem yaitu tadi, kita tidak bosan-bosan untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji ilmu agama agar kiamat itu tidak semakin dekat. Meskipun kiamat itu kan sebenarnya ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kematian seseorang itu juga kiamat. Tapi kematian, kerusakan dunia seutuhnya ini adalah kiamat yang sangat besar sekali. Nah, sebagaimana kita tahu, sebagai penutup, kita tahu akhir-akhir ini bagaimana saudara-saudara kita yang ada di mana, Bu? Pasti sudah tahu semuanya ya. Yang ada di Palestina. Di sana mereka itu hidup dalam kondisi ribat. Ribat itu siaga, waspada, makan tidak pernah enak, tidur tidak pernah nyaman, beraktivitas tidak pernah tenang. Pokoknya dihantu-hantui sama kematian, seperti membolak-balikkan tangan. Anak kecil kehilangan ibunya, kehilangan bapaknya banyak, orang tua kehilangan anaknya banyak, dan seterusnya. Pokoknya sekarang ini update terakhir, hampir 8.000 orang meninggal. Itu yang meninggal. Kemudian yang sakit itu hampir sekitar 17.000. Kita membayangkan hidup dalam sebuah lingkungan itu, kemudian listrik dimatikan, air di stop, kesulitan makanan, bantuan, sama Zionis Israel dibom. Itu bisa ratusan langsung hancur, meninggal. Dan alhamdulillah ada beberapa orang di Indonesia yang menjadi kontributor di sana. Alhamdulillah mereka masih sehat sehingga mereka bisa memberitakan informasi yang benar. Maka bagi kita semuanya, apa yang bisa kita lakukan di Indonesia atau di lingkungan kita sekarang saat ini adalah, yang pertama tentunya adalah doa. Doa itu adalah sesuatu yang sangat mustajab. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar saudara-saudara kita di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian orang-orang Yahudi itu segera dimusnahkan. Itu paling tidak minimal doa. Berikutnya adalah, kemudian yang kedua adalah dengan kita menyalurkan bantuan. Kita punya rezeki sedikit, kita titipkan ya. Kalau di Muhammadiyah itu juga Lazismu juga melayani, ataupun di lembaga-lembaga yang lain yang terpercaya, insya Allah apa yang kita infakkan, semakin banyak yang kita infakkan, insya Allah akan menjadi tabungan kita di akhirat. Karena itu yang bisa kita lakukan kita di sini untuk saudara-saudara kita. Kemudian yang berikutnya, kita membantu dengan menyebarkan sebuah kebenaran. Jangan kemudian kita ikut-ikut menjelek-jelekkan Palestina. Mungkin ada orang yang menganggap, wah Palestina ini negara cilik, wong pasukan di sini kok wani-wani karo Israel itu gede bola akeh orang entek mati. Jangan seperti itu. Mereka itu ibarat pahlawan. Jadi ketika dulu di negara kita ada Imam Bonjol, Diponegoro dan seterusnya, mereka juga mati-matian untuk memerdekakan Indonesia. Begitu juga dengan teman-teman kita yang ada di sana. Pasukan itu betul-betul berjuang untuk memerdekakan Palestina. Dan yang jelas adalah menjaga Masjidil Aqsa. Itu adalah kiblat umat Islam yang pertama. Maka Rasulullah SAW katakan, kalau bisa
kita itu diharapkan bisa sholat di Masjidil Aqsa, maka ketika kita tidak bisa, kirimkanlah minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Ya, secara fisik, yaitu kita dituntut ataupun mempunyai kewajiban untuk menjaga Masjidil Aqsa. Maka di situ dikatakan kirimkan minyak, ibaratnya adalah kirimkan uang, kirimkan materi, kirimkan obat-obatan, kirimkan makanan, sehingga Masjidil Aqsa ini akan tetap terjaga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang jelek. Namun sebagai penjelasan ataupun nanti lebih detail barangkali di kesempatan lain bisa kita akan sambung, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir kita mengingat bahwa dunia ini adalah ibarat jembatan. Maka seindah-indahnya jembatan, sebaik-baiknya jembatan, ada jembatan layang, jembatan gantung, jembatan kaca, kita hanya lewat, kita tidak akan pernah tinggal dalam jembatan itu. Siapa yang ingin tinggal dalam jembatan pasti tidak ada. Maka pasti kita hanya lewat dan kemudian kita akan pulang ke rumah. Maka rumah kita adalah akhirat kelak nanti. Oleh karena itu kita persiapkan diri untuk menuju akhirat kita, karena dunia ini adalah hanya sebatas seperti jembatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apabila ada sesuatu yang baik, apabila ada sesuatu yang berguna, mari kita ambil bersama-sama, dan itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ada sesuatu kekurangan, ada sesuatu yang jelek, itu karena kebodohan diri saya pribadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.